Aku tuh tercebur dalam sebuah grup WhatsApp namanya Geng Ijo, di mana Geng Ijo ini ada plant seller, ada travel blogger, ada tanaman. Jadi tiap hari ya dia posting semua tanaman-tanaman yang luar biasa kece-kece banget. Jadi aku kan jadi tergoda. Halo, Selamat malam. Selamat malam. What's up guys? Insta people. Waalaikumsalam. YouTube buddy. Ketemu lagi dengan kami Everybody. bertiga. Three speakers, ada saya Uli Herdi dari Bintaro. Ada siapa? Ada Hilbram Dunar dari Bintaro. Bekasi, mana suaranya Bekasi? Di sini. Lo Bekasi tuh kayaknya jauh banget deh. Ya ampun. Oke guys, kita bertemu lagi di KSKJ. Kami salah. Kamu jangan. Tunggu, siapa yang salah kami? Siapa tuh kami? Maksudnya kami bertiga aja atau gimana nih Mas Ilbram? Tolong Enggak kalau dong, ngomong kita akan dong. mencari-cari kesalahan dari seorang sahabat yang kok gitu ya? tidak punya kesalahan dalam hidup. Kok kita mencari-cari kesalahan, tapi agak sulit untuk tokoh yang berikut ini karena dia terlihat begitu tanpa cacat celah dan sempurna. Wah, gimana kita akan menguliknya? Tapi saya percaya Hilbram dengan lambenya akan bisa mengorek dengan baik. Langsung Panggil, saja. Mas. Ini dia. Kita This is undang. the one and only Maudi Kusnaidi. Hai. Tada. Gimana Apa kayaknya? kabar? Gimana kayak? Top dong. Pok Mot apa kabar? Baik, Uli. Aduh, pandemi-pandemi gini masih keluar-keluar enggak? Masih kerja-kerja atau enggak? Atau full di rumah terus bersama dengan suami dan anak? Masih di rumah sih dari bulan Maret ya. Masih di Oke. rumah. Ya. Bener-bener jarang banget keluar, apa syuting segala macam semuanya pending atau gimana? Selama ini kerjaan masih yang bisa dilakukan di rumah sih. Jadi nge-host program musikal di rumah aja dari rumah. Bener, Indonesia Kaya ya, musikal di rumah aja itu bagus banget by the way, keren banget, salut. Nah, ya Terus, bisa gitu. Terus rekaman sandiwara sastra, membacakan novelnya Umar Khayyam juga dari rumah. Jadi belajar tuh pakai audio, apa kemarin tuh namanya aplikasinya gitu-gitu deh. Nah, gitu deh, terus bikin foto buat materi fit juga bikinnya di rumah gitu. Jadi ya udah sekarang jadi belajar menjadi tim IT di rumah dan belajar banyak, belajar mulu di rumah jadinya. iya ya, semuanya di rumah. Pak Maudi, kalau siaran dari rumah, nge-host dari rumah, foto dari rumah, berarti rumahnya keren banget dong ya? Pak Moaidi rumahnya pasti. Rumahnya itu aja. Jangan usaha kreativitas ya. Kalau Pak Moaidi mah rumahnya di berbagai macam pojokan juga enak dilihat Mas Bram. Kalau Mas Bram kan belakangnya abu-abu lagi, Iya, abu-abu bener. lagi. Mas Bram itu. Pak Maudi, mau nanya, selama kerja dari rumah pernah ada masalah sama koneksi internet gitu nggak? Itu ya, sampai menjadi pembahasan tingkat dewa. Masa sih? Iya, jadi kan kita ada program sama Teater Apnon setiap hari Rabu malam tuh kemarin bulan April sampai Agustus kalau nggak salah kita tuh ada Instagram Live dari Teater Apnon, wawancara sama anak-anak Abang None dengan berbagai profesi, ada dokter, ada yang tinggal di Washington dan sebagainya gitu ya. Itu kalau dicek-cek itu pakai fast.com itu tuh keluarnya bagus gitu, berapa puluh aman gitu. Tapi begitu ini live nanti tiba-tiba ada yang nggak bisa ke invite, tiba-tiba hilang, terus sampai aku konsultasi ke Mas Ruby, tahu Mas Ruby nggak, yang ahli teknologi IT itu yang menemukan mencari jejak apa kriminal IT itu, sampai ngobrol tuh sampai hampir sejam lebih gitu ya. Coba dicek ini, coba servernya, coba ini gini. Jadi kayak kuliah internet gitu sama Mas Ruby tuh 40 menit 1 jam gitu. Tetap lo nggak ketahuan, jadi gimana tetap aja kadang-kadang hilang gitu. Iya, kenapa ya? Itu bedanya. Kalau Pok Mot ada masalah sama internet, langsung ahli-ahli dan para dewa-dewa. Kalau kita restart routernya.
Ya bener, tinggal kok restartnya juga bukan pakai tombol, cabut kabel, masukin lagi. Iya. Itu artinya Pak Omo tuh banyak yang pengen nolong Mas Bram karena hubungan baik dengan banyak orang. Nah, kasihan aja mukanya, kesiannya Modi kayaknya nggak tahu apa-apa gitu. Dan Tapi ya kalau bicara soal muka kasihan ya, zaman dulu banget itu kalau kita ngeliat wajah Zainab itu kita cenderung kasihan sama dia. Karena kita ngerasa bahwa tokoh ini tuh ya patut dikasihani lah dengan segala macam yang terjadi. Apakah Maudy dengan Zainab itu karakter yang ada mirip-miripnya atau sebenarnya completely the opposite? ini pertanyaannya harusnya dijawab sama Uli deh sebagai aktor teater. Wih, gila. Aduh, aku teater boneka kalau aku mah di Dufan. Kadar levelnya tuh ada sih gitu ya. Cuman kalau si Zainab tuh dibentuknya tuh dengan emosi-emosi yang seperti itu gitu. Emang kita tuh di dalam keluarga Sidul ada tugasnya masing-masing gitu. Ada tugas yang lawak mulu, ada tugas yang keren-kerenan, ada tugas yang cuek dan sebagainya gini. Nah, si Zainab tuh bagiannya yang gitu tuh. Jadi ya keluarnya yang kayak gitu. Kalau aslinya sih sebenarnya agak jauh banget ya sama. Apa jauhnya apa? Zainab gimana, Maudy gimana? Simple kalau Zainab, aku di posisinya Zainab gitu ya sama Dul ya. Tinggalin aja yuk. Udah ya, kelar ya. Kayak yuk, udah kayak Uli Oktara sama Uli Herdi yang main mungkin teman yang lain kalian bisa menghargai lebih baik itu ya nggak sih? Udah kayak bye Dul gitu. Tapi memang pas kita nonton juga sebagai pemirsa kita gini, ini sebenarnya Zainab pasti udah cabut nih sebenarnya, tapi emang karena skenario tidak mengizinkan aja nih dia stay nih. Kita sih 27 tahun membangun emosi yang harus sama ya. Kalau penonton kan nontonnya tiap hari ya di TV karena diulang-ulang gitu. Sementara kan kita tuh syutingnya udah 27 tahun yang lalu, udah 27 tahun yang lalu. Maksudnya hidup kita pun sudah berubah gitu ya dengan kehidupan kita berkembang. Jadi sementara penonton tuntutannya adalah kita melanjutkan kisah-kisah yang dia nonton setiap hari itu gitu. Jadi kan harus mencoba kembali ke emosi-emosi itu. Tapi melekat ya, maksudnya kan kayak juga serial Friends gitu kan. Kita udah punya ekspektasi tertentu nih, kita grow up bersama dengan serial itu, kita ngerasa deket dengan karakter-karakternya. Jadinya juga buat para aktornya itu nggak gampang untuk kemudian dia misalnya main di film dengan karakter yang berbeda gitu. Tapi kan kalau Maudy kayaknya nggak masalah sama sekali ya. Terakhir aku nonton film yang itu tuh, yang tentang di gereja itu, apa judulnya yang kemarin dapat, itu bagus banget. Wah, gila film itu ya, gila banget. Merinding. Iya itu kan, aduh, gokil. Ceritain dong yang bikin merinding, kenapa? Apa di film itu ada apanya? Diapain? Kok diapain sih? Diapain sih? Ada kejadian apa? Kau ketemu apa? Gimana? Ini horor. Itu film idealisme. Ya si Robby dan teman-teman yang lain ya tim produksi itu semua sama-sama. Terus kita syuting hanya 9 hari waktu itu kan. 9 hari? Ya. Gitu. Wow. Itu di Biara atau di mana sih? Di Biara. Di mana ya? Kesusteraan. Kesusteran. Repot. Di daerah? Di Semarang. Oh, Semarang ya. Aduh, namanya apa kok? Aduh, kok lupa sih tiba-tiba. Jadi aku tuh sebelum syuting sudah bolak-balik ke sana wawancara suster-suster ini dan ada tempat yang lain di dekat. Aduh, kalau Ungaran di atas. Ungaran, oke. Ya, kenapa serem? Kenapa merinding? Soalnya gini, itu kan udah 3 tahun yang lalu ya, 2016. Dan ketika menerima tawaran film itu banyak sekali yang harus dipertimbangkan dari semua aspek. Kalian ngerti deh pasti. Dan ini juga karena film independen gitu ya. Dan ini karakternya total 100%. Aku nggak tahu gitu. Aku nggak tahu suster itu kayak apa. Aku tuh nggak tahu dia berdoanya gimana. Aku nggak tahu kehidupan di biara tuh seperti apa. Aku nggak tahu apa-apa. Jadi ya ketemulah sama suster, ngobrol beberapa kali. Dan selama syuting tuh aku nggak pernah keluar dari biara. Maksudnya kita kadang-kadang kan kalau kita syuting suka pengen main gitu ya. Kan apa gitu, ini enggak loh. Jadi kalau emang udah istirahat ya aku duduk bareng sama para suster-suster itu
ya aku makan siangnya bareng sama si suster-suster itu, ya aku ke dapurnya mereka, aku ke tempat mereka, aku ya sama mereka. Jadi kalau misalnya aku mau syuting adegan apa, ya aku duduk sama suster itu, ngobrol sama suster itu. Jadi aku nggak kemana-mana selama 9 hari itu total sama si suster-suster tersebut itu. Jadi punya beban yang cukup, mudah-mudahan bisa menjadi suster gitu di situ. Oh, tapi sukses banget sih, keren banget, dan apa ya, sesuatu yang berbeda banget. Filmnya sunyi gitu ya, terus kayak yang dalam banget, terus kayak banyak banget gestur-gestur yang nggak banyak ngomong kan di film itu sebenarnya, kata-katanya sih nggak terlalu banyak, tapi banyak yang lain yang bermain gitu dengan air muka kita, dengan gestur gitu ya. Wah, nggak kebayang sih bisa kayak gitu tuh, nggak kebayang, keren banget. Sampai kayak gitu kan perjalanannya panjang ya Pomot ya. Masih inget nggak film pertamanya Maudy Kusnadi itu yang mana ya? Film. Kalau sinetron kan Kidul. Film. Kalau film. Loh, dia lupa film sinetron. ini Iya, ini baru aktris. Kalau kita filmnya cuma 2 ya ingat terus kita di bawah mati. Kalau dia mah apa ya, coy, karya gue udah banyak banget. Aku tuh nggak banyak filmnya tuh, film nggak banyak, sinetron nggak banyak, FTV nggak banyak. Aku tuh satu-satu soalnya waktu itu, jadi nggak punya banyak gitu. Cuman nggak tahu mulainya yang duluan yang mana. Seingat aku tuh ada film independennya Lola Amaria, judulnya Betina. Oh iya. Peran utamanya Nariosi kalau nggak salah gitu. Jadi itu film yang aneh dengan sebagai janda tukang susu kalau nggak salah, pokoknya dengan baju yang cantik gitu. Terus ya kayaknya itu sih kalau nggak salah ya, aku lupa. Itu ngomong-ngomong soal aneh, barusan aneh banget tuh di belakang ada Sanepa tadi. Iya, memang di sini kadang-kadang ada yang lewat-lewat, mohon maaf. Kita suasananya santai, bebas ya. Bebas. Itu real loh, itu bukan. Kadang-kadang ada yang nyapu gitu, biasa. Karena Maudy dia bingung juga filmnya di awalnya, jadi sekarang gue mundurin lagi. Jadi None, itu tahun 93 kan ya? Tahun 93 jadi None. Yang waktu itu sebelum itu udah jadi model belum sih? Model-modelan sih ya kan, model. Modelan 93 ya, berarti Maudy sama Hilbram seangkatan ya? Iya, Ben. Gua kan nggak abang, lu. Oh iya, sorry lupa. Gua tuh ikut tapi nggak masuk. Lo dari 93 udah langsung jadi bapak, nggak jadi abang. Gua daftar jadi abang tapi gagal. Oh, lo daftar jadi noni, mungkin gagal. Oh iya, kalau jadi noni gue berhasil. Dapat apnon dong, jadi bisa abang, bisa noni. Iya. Nah, pertanyaan gue adalah yang pertama kali bilang dan membuat Maudy percaya kalau dirimu tuh cantik tuh siapa? Orang tuanya pasti. Sampai sekarang juga belum percaya sih. Ah, masa? Kasih tahu, Bay. Aduh. Baik, kenapa, Bay? Pertanyaannya takut nih. Oh, iya. Pertanyaannya, pernah nggak sih seorang Maudy Kusnadi insecure sama penampilannya sendiri? Itu pasti. Pernah pasti. No way, man. Semua wanita pasti pernah merasa insecure. Kalau bingung ya kalian tuh ngasih pertanyaan kayak gini tuh, aku kayak gimana sih pakai ditanya sih, kan pasti iyalah. Gimana sih nih emang, aduh. Kapan? Pada saat apa? Pada saat abis apa? Pada saat pandemi PSBB ini juga. Iya sih. Itu ya, iya sih. Oke. Gini, kemarin aku bilang gini. Ini aku bentukannya ibu rumah tangga banget loh sekarang, udah berapa bulan di rumah terus ya, aku merasa bentukannya rumah tangga banget nih. Jadi kalau misalnya lo minta gue syuting atau apa gitu, tolong kasih tahu berapa hari sebelumnya atau berapa minggu sebelumnya, balik lagi ngejar waktu sebelum pandemi ini gitu, kayaknya agak sulit ya gitu. Orang pagi-pagi bangun nyiram tanaman, ngelap tanaman, udah gitu masak gitu-gitu kan, jadi kayak kurang di dunia entertainment gitu. Gue nggak nyalon, nggak milih gitu kan, semua ngerjain di rumah gitu, nggak ada perawatan muka tarik apa gitu. Jadi kayak aku merasanya aku ibu rumah tangga aja nih gitu. Jadi makanya ada, aduh, tanya insecure sih kalau sekarang ini tiba-tiba gitu ya, ayo gitu, senewan aku. Gue sih belum pernah lihat
secara langsung ibu rumah tangga yang kayak Mpok Mot sih selama ini. Jangan gitu. Yang lo lihat kayak gimana, Bram? Oh iya benar. Yang lo lihat, coba Bram, yang biasa lo lihat itu yang jangan jatuhin temen sendiri. paling sering lo lihat itu yang kayak gimana? Coba deskripsikan. Nggak usah yang sering, yang jarang juga boleh. Yang jarang. Bayu mau nanya tuh soal nyiram tanaman, tanya Itu Bay. tadi kan nyiram tanaman, dan sekarang tuh kayaknya banyak banget orang-orang yang udah main tanaman. Kalau buat aku sendiri, Pak Mot, ngelihat tanaman hias tuh ya manjain mata iya, nyamanin mata iya, kadang-kadang bikin rasa happy warnanya iya. Tapi nggak masuk akal sampai ada pohon yang 60 juta, 100 juta. Apa sih serunya kalau dilihat kan Pak Mot juga nih udah mulai menikmati dengan main-main tanaman hias. Tapi nggak 60 juta juga. Tapi nikmatnya di mana, Po? 50. Maksudnya, ya maksudnya oke, macam-macam sih. Ada yang dari 500.000 sampai gede. Harganya menurut aku kok bisa segitu ya? Jadi gini Pak, ini harga Gimana tuh, Bu? melonjak terus nih Pak selama 2 bulan terakhir ini. Kalau 2 bulan yang lalu kita bisa beli tanaman let's say 30.000, 50.000, sekarang tuh udah bisa 150.000, 200.000 gitu Pak. Tanamannya yang sama Pak, size-nya sama Pak. Gitu. Pak. Jadi Bapak nggak usah ngomong yang 60 juta Pak, yang tanaman-tanaman biasa pun yang tadinya cuma berapa jadi bisa berapa gitu. Jadi kok bisa gitu sih, Bu? Kayaknya demand-nya lagi tinggi ya, atau kenapa ada unsur-unsur blow up juga gitu, kayak lagi dinaikin. Wah, janda bolong 150 juta gitu. Padahal biasa lah itu. Padahal ada istilahnya, ada nama ID-nya gitu. Jadi misalnya Monstera obliqua gitu ya, yang memang dia rare, emang dia tuh bolongnya tuh gede-gede banget, jadi tipis gitu kayak benar, jadi mahal. Jadi bukan janda bolong yang sebenarnya dulunya 20.000 sekarang jadi 200.000 gitu. Tapi rezekinya para tukang tanaman ya mah seller plant seller sekarang, jadi mereka tuh untungnya ya nggak tahu juga ya, petani juga sekarang mahal. Iya benar. Kalau udah punya Instagram, wah langsung tuh petaninya. Kalau petaninya belum punya Instagram masih lumayan, kalau petaninya udah update banget, benar. gaul, wah selesai tuh harga-harga tanaman gitu. Nah, tapi Po sendiri kenapa main tanaman? Di mana nikmatnya? Kalau aku tuh sebenarnya karena 24 jam di rumah, kan itu udah ya, kitchen cek gitu ya, ruang tamu cek, kamar mandi cek, kita akhirnya ke halaman kan. Oh, jadi interior dulu nih pertama-tama, semuanya dirapi-rapihin gitu ya. Terus sekarang ke tanaman. Oke. Ke halaman, ya udah dari urusan rumput botak-botak, jadi nanam rumput, terus apa segala macem. Sebenarnya cuma pengen ngerawat yang udah ada sih, Bay. Yang udah ada pas sakit-sakit ya dibetulin, dirapihin. Tapi aku tuh tercebur dalam sebuah grup WhatsApp namanya Geng Ijo, di mana Geng Ijo ini ada plant seller, ada travel blogger, ada ahli tanaman. Jadi tiap hari ya dia posting semua tanaman-tanaman yang luar biasa kece-kece banget. Jadi aku kan jadi tergoda, dari cuma 100.000 jadi akhirnya mau nggak mau kan mesti lagi nggak ada sih sebenarnya. Tapi kan jadinya ya gitu, udah tergoda ya. Terus dikasih tahu gimana cara merawatnya, tanaman apa yang lagi rare, nama ID-nya apa dan sebagainya gitu. Jadi ya mau nggak mau akhirnya ngerti. Ngomongin soal merawat setelah merawat tanaman, bagaimana caranya Maudy Kusnedi merawat 11 tahun pernikahan selama 19 tahun pernikahan? Ya ampun, lama banget. Hey, maaf kelepasan. Saya kagum loh itu, maksudnya kayak wow, it's like Allah. Kelepasan yang ini juga ikutannya plus lagi ya. Ini besok viral langsung di media tuh, mau dibilang pernikahannya kelamaan. Clickbait bagus nih. Wow, that's crazy. Terus apa rawat ngeresepnya? Coba saya tanya dulu ya bapaknya ya, Bapak. Ini Bapak yang lebih tahu jawabannya, karena menurut saya sih dia yang lebih bisa mengikuti up and down-nya sih. Aku syukur dia lebih bisa ngikutin gitu. Mungkin kalau dua-duanya, kan yang di sini kan cuman Zainabnya aja ya manis ya, aslinya kan enggak gitu ya. Jadi
Untungnya Bapak bisa mengikuti aku gitu dan tahu kapan mesti di-door, kapan mesti diiyain gitu. Sebelum Bapak, ini wah, sebelum Bapak, masih inget dong momen-momen sebelum Bapak. Apakah Maudy pernah merasa sakit hati, Oh pernah dong, patah hati? pernah dong. gila, kayak apa bentuknya? Bisa Tenang, Bay, tenang, Bay, tenang, Bay. gili. Gitu ya, tapi kan nggak seru kalau nggak melalui masa-masa itu, dan untungnya juga melaluinya kan pada saat waktu sebelum Bapak, jadi ya udah mengerti gitu. Kalau nggak kan nggak seru lah, gimana masa tergelincir gitu. Jadi nggak apa-apa lah untuk menambah apa Bang Rasa, Bang Rasa. Bang Rasa. Iya benar. Ya, Bang Rasa. Jadi banyak ya referensinya, jadi tahu rasanya. Referensinya. Iya. Aduh, Pak Bayu jago deh. Apa yang membuat akhirnya memutuskan ketika itu ya, ketika dari semua pilihan yang ada, akhirnya 19 tahun yang lalu ke Bapak yang akhirnya terpilih Mr. Mayor from all the person in the world. In the world. World mana? Karena kan dalam dan luar negeri ini pasti nih. Dalam dan luar negeri. Yang terpilih kan luar negeri. Oh iya. Iya dong. Itu ya selalu menjadi pertanyaan gitu. Akhirnya jatuh ke tangan penjajah gitu kan. Yang ngomong. Ini adalah kesalahan yang harus dipelajari oleh para pemuda Indonesia dalam menjaga kekayaan. Dengerin. Benar. Ini kuncinya. Ini bagian terpenting dari sore ini. Gimana? Karena pada saat itu nasionalisme Indonesia waktu itu bener-bener goyang ketika Maudy memutuskan bukan. Guys, udah dengerin dulu, tunggu dulu. Siapa tahu bisa dipraktekin nih. Itu tadi harusnya pemuda Indonesia itu berani menyatakan sikap dan pendapat. Oh gitu. Jadi simply karena pemuda Indonesia itu kurang Gak berani, asertif gitu atau gimana nih? Kurang asertif. Lah kemudian datanglah sosok interlokal. Kok interlokal? Bapak yang datang bisa bicara, ya udah gitu aja sih. So, tapi ini menarik sih. So, would you say that he is a good speaker? Dan kalau ya, apanya sih yang membuat kata-kata yang keluar dan sikapnya itu bisa mengena banget tuh apanya? Bukan masalah bagaimana dia berkomunikasi sih, karena kebetulan juga beliau bekerjanya di bidang telekomunikasi ya. Nggak ada hubungannya. Tapi maksudnya caranya Erik tuh datang ke aku dan gimana mengikuti. Kan waktu itu masih syuting sinetron, masih yang lagi riuh-riuhnya lah di dunia entertainment gitu ya lagi. Terus Erik tuh bisa ngikutin dan gimana caranya. Dan tapi dari semuanya sih, Li, yang kerasa tuh di kliknya itu sih. Yang ini gitu. Nah itu nggak tahu deh gimana caranya, dapetnya langsung yang ini gitu. Edi sekarang umurnya berapa, Pok? 13 berarti SMP kelas 2. Kelas 2. Iya, Udah. Grade 8 tuh kelas 2 ya. Ya, kelas 2. Anak lo umurnya berapa, Bay? Anak gue umurnya 14. 13. Anak lo umurnya berapa, Bram? 11, yang paling kecil aja. 11 ya sih. Yang belum banyak gitu langsung Yang paling kecil lagi. Yang paling kecil aja. Ketahuan ntar umurnya. Jauh. Oke, dari masalah percintaan sekarang kita bicara ke masalah karir ya, termasuk ketika Maudy mulai membuat teater-teater itu, lalu bukan cuma sekedar main teater ya, tapi memproduksi teater loh, pertunjukan teater. Iya. Itu pernah gagal nggak? Pernah ngerasa kecewa nggak setelah buat produksi itu? Kok nggak ada yang nonton, kok kritiknya jelek? Oh, udah tiap produksi udah berlinangan air mata gitu sih. Terus udah tiap habis produksi kalimatnya selalu keluarnya gini. Udah, ini yang terakhir. Pokoknya cukup. Aku nggak usah gini-gini lagi deh, gitu. Dari pertama. Tapi bikin lagi. Ya
tapi bikin lagi. Apa yang bikin cukup udah nggak usah lagi tuh apa? Diapain? Mungkin kurang apa ya? Kurang ilmu, kurang ilmu mungkin. Aku kan cuman sebenarnya modalnya karena aku tuh penikmat seni pertunjukan, senang banget lihat teater, senang banget lihat apapun deh, pementasan, tari, puisi, apapun lah, you name it, pokoknya senang banget lihat kayak gitu. Terus karena punya janji mau bikin sesuatu buat Abang None, ya kepikirnya itu gitu ya, bikin teater Abang None untuk wadah ekspresi teman-teman Abang None yang pada ganteng, pada cakep, pada punya segala macam talent gitu. Jadi dibikin rame-rame. Tapi memang sulitnya di Indonesia tuh teater kayak seni pertunjukan tuh kayak masih belum bisa secara komersial ya, masih belum bisa stabil ya. Apresiasi dari masyarakat juga sangat ya nggak bilang minim sih, tapi tidak seperti kalau apresiasi terhadap film dan musik gitu misalnya. Kemudian kita bicara lagi teater tradisi. Teater tradisi ini juga sulit juga dibanding kalau musical Broadway atau musical yang dance, jazzy atau apa gitu, tuh pasti lebih mudah. Ini kan tradisi, aduh udah kuno lah, bosen pasti, kampungan dan sebagainya. Masuk lagi ke Betawi yang skupnya tuh kecil banget gitu, jadi memang segmented sekali sih. Itu yang aku sadari dari awal tuh memang sulit. Masuk lagi ke hanya anak Abang None lagi gitu, jadi memang kenapa makin sempit gitu kan, itu jadinya sulit. Tapi kan niat aku memang adalah untuk memberdayakan ini, visi misinya adalah untuk mengenalkan Betawi dan membuka lapangan buat para Abang None. Setelah dari Abang None mereka masuk ke teater koma, masuk ke teater lain, dunia film, entertainment dan sebagainya, kan alhamdulillah. Tapi ya sulit lah. Kemudian belum lagi urusan produksi ya. Kalau memproduksikan secara kreatif juga harus bertanggung jawab ya, ceritanya, desain produksinya seperti apa, gimana serunya. Juga tanggung jawab masalah komersialnya gitu loh. Gimana caranya orang datang nonton gitu, jual tiket, ngurusin pajaknya, bayar dulu pajaknya, tiketnya nggak laku, nombok gitu-gitulah. Oh jadi nombok? Ada juga, ada. Selalu tapi ada. Terus ada hal-hal yang kayak apa ya, bikin hal-hal yang sulit gitu, kayak misalnya di undang-undang kalau pementasan teater dan untuk budaya harusnya tidak dikenakan pajak gitu misalnya, tapi kan dalam proses sehari-harinya pun untuk memproses itu juga sulit gitu, perlu proses yang panjang. Jadi both urusan kreatif, urusan di belakang layar itu sama-sama bikin liar sih, bikin puyeng gitu. Jadi kadang-kadang ada momen-momennya aku kayak yang habis gitu energinya, tapi pada saat ngelihat anak-anak Abang None di atas panggung tuh happy, senang gitu, terus apa keluarganya datang, apa tahu bahwa ternyata mereka bisa pentas, terus akhirnya selanjutnya mereka jadi bisa tahu soal budaya Betawi dan sebagainya tuh, kok aku happy ya gitu, kok aku senang ya gitu, karena bukan cuma sekedar jualan tiket sih, kayaknya ada sesuatu yang pengen disampaikan dan pengen dikenalin gitu, dan ketika itu ada direspon tuh aku rasanya balik lagi energinya gitu. Wah ini kalau segini cintanya sama budaya Betawi kayaknya pantas jadi gubernur nih. Nggak usah. Saya mendukung. Kenapa sih, Po? Biasa aja. Gubernur perempuan pertama di DKI, come on. Ini nothing, Pak, nothing. Ini Mas Hilbram ini maksudnya apa, mau nawarin job dari Pak Gubernur kepada kami semua di sini? Itu kan jalurnya kencang nih ke arah sana nih. Apa gimana nih? Anda lebih tepat. Saya mah di belakang aja. Tapi banyak loh, Po, yang akhirnya ya memutuskan butuh saluran untuk menyuarakan ini lebih besar lagi. Akhirnya ke politik kan. Nggak ada rencana atau mungkin apa gitu, pikiran atau nawarin masuk politik? Aku kok kemampuan ininya terbatas ya, nggak nyampe. Masa nggak mungkin. Ya, masuk ke politik itu kan perlu cara komunikasi yang baik, membawakan diri yang baik gitu ya. Seperti Anda bertiga ini kayaknya apanya? Nah, tapi ya ngomong-ngomong ya, untuk bisa sukses di politik betul kata Pak Maudi harus punya kemampuan komunikasi. Supaya bisa punya kemampuan komunikasi yang baik harus training sama 3 speakers ya.
Adlibs ya. Iya, Adlibs. Hubungilah Three Speakers di @Three Kita hanya Speakers. Adlibs. Tapi gue mau nanya satu. Ada satu lagi ya yang selama ini selalu ada di pikiran gue ketika membahas mengenai Maudy Koesnaedi. Di sinetron Sidul, dari awal apakah sudah merasa bahwa ini adalah sebuah turning point of your career, melejit, melesat? Enggak jawabannya. Meledak. Semua satu tim itu nggak ada yang berpikiran begitu? Oh, kalau Bang Rano kan udah duluan. Seri pertama tahun 1992. Oh iya. Abang udah duluan, dan waktu Abang menjual atau menawarkan Sidul seri pertama itu kan ditolak oleh berbagai TV station. Akhirnya masuk ke RCTI, dan ketika tayang baru booming luar biasa kan. Jadi Abang juga nggak tahu bahwa itu bisa booming. Kemudian barulah aku masuk di seri kedua. Nah, waktu itu aku masuknya dalam rangka itu karena soal Betawi ya, pengen deh, karena aku lagi jadi none Jakarta kan, lagi jadi senang-senangnya sama Betawi gitu. Pengen tahu budaya Betawi, sinetron seperti apa, karena belum pernah juga syuting sinetron dan kayak gitu-gitu. Jadi aku pikir ya deh, belajar deh kayak apa sih, pengen tahu gitu. Nggak kepikiran tuh, begitu masuk aku nggak siap mental sih bahwa ternyata waktu itu ratingnya 68 loh. Wow. Nah, waktu itu ya, rating baru tahu setelah kemarin pas kita bikin film Sidul the Movie itu kan ada flashback-nya gitu, terus keluar Thomas Cup kalah gue rasa. Rating 68 dari semua program TV di dunia. Iya, waktu itu ya. Jadi kan ada beberapa episode, nah ada yang episode yang mana tuh ada yang begitu. Sampai urusan yang kalau taraweh juga pas lagi buka puasa, sayangnya sampai dipindah untuk menyesuaikan itu. Jadi aku kaget banget sih ketika filmnya ditayangkan, terus tiba-tiba semua orang pada teriak-teriak manggil nama aku, terus tiap ada orang yang datang dan sebagainya, aku syok sih, karena aku nggak kebayang bisa begitu, nggak siap, nggak ada yang kok dia tahu nama gue gitu, jadi aku jadi bingung gitu. Terus ada momen-momen yang ini kenapa semua orang jadi pada ngurusin hidup gue ya, kan gue nggak ngurusin hidup mereka ya gitu. Ada momen-momen yang aku juga nggak siap gitu, ini kenapa pada mau tahu banget ya tentang aku ya, aku kenapa sih gitu, aku sama sekali nggak ngerti. Ada momen-momen itu waktu di awal-awal, Bram. Jadi kalau ditanya kebayang sih sama sekali nggak banget gitu, nggak bener-bener nggak kebayang. Oke, ini menutup pertemuan kita kali ini pertanyaannya. Kenapa udah ditutup sih? Kita baru mau masuk ke yang berikutnya. Iya. Habis ini baru direkam, ini tadi ngobrol-ngobrol doang. Latihan. Menutup ke KSK jika misalnya kamu jangan. Apa tips dari Mpok Maudy untuk artis-artis yang namanya melejit, cepat, terkenal, populer, untuk tetap bisa menjaga kewarasan? What is your advice? Aduh, ini bener ya nanyanya ke gue. Kayaknya ada orang yang lebih bijak deh. Aku rasanya gini sih, kalau sekarang di dunia entertainment itu artis-artis sudah lebih siap ya. Ada manajemennya, ada tim di belakang yang siap untuk membantu mereka jadi seperti apa yang mereka pengen gitu. Banyak juga tempat-tempat yang untuk mereka belajar kalau mereka mau gitu. Mau belajar acting coach-nya ada, teateran juga di sana sini juga ada sekarang. Informasinya juga banyak kalau mau. Terus pertemanan juga sekarang tuh lebih banyak ya. Jadi mau masuk ke geng-geng yang seperti apa dan gimana tuh banyak gitu. Asal mau belajar, asal mau mungkin mendengar kali ya, melihat mungkin lebih mudah gitu saat ini. Nggak kayak dulu juga sih, apa-apa mesti ngurusin sendiri, bawa baju sendiri dan sebagainya, ngurusin kontrak sendiri, apa sendiri. Kalau sekarang kayaknya semua udah ada yang nyiapin gitu. Cuman memang rasanya perlu ditemenin oleh lingkungan tim yang tepat. Kadang-kadang untuk yang baru masuk, mereka juga nggak tahu ya akan dibentuk
dibentuk seperti apa sama tim yang mensupport mereka. Jadi kadang-kadang memang harus tahu juga sih yang cocok seperti apa. Kayaknya sih gitu ya. Oke. Good one. Ya, lingkungan yang mempengaruhi kita. Pak Maudi, terima kasih banyak. Thank you, Pak Maudi. Sebagai orang Betawi, papa tuh Betawi, keluarga besar tuh Betawi banget. Beneran, Pak. We are so proud of you. Ada orang yang yang Betawi dong. Ya itu barusan. Oh gitu. iya. Oh udah segitu Betawi. Iya, gila loh. Oh ya udah kalau maksudnya. Kalau gitu. Iya. Dengan demikian next project bisa langsung dipimpin oleh Bayu aja ya. Po, aku baru mau bilang terima kasih sudah terus melestarikan budaya Betawi. Kembali ke orang aslinya, ini sudah waktunya ya, Bay. Oke, Bay. Ayo lo, Bay. Tekor lo, Bay. Nombok, Bay. Po, alasan seperti yang Po alasan gak mau masuk politik, aku ilmunya gak sampai, Po. Gak mau. Belum berani. Thank you, terima kasih banyak, Po Maudi. Sama-sama, makasih juga. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil ya. Kita ngobrol apa aja tadi? Jadi apa ya? Itu dia kan. Baru di episode ini ya. Pemirsa gak ada salah, ini bukti, men. Baru di flawless, like flawless. Tadi di awal kita omongin. Sih tadi kira gue udah siap-siap menunggu apa tadi yang lambe-lambe itu yang tadi mau dibuka-buka. Iya. Udah muter-muter, gue nyari dari masalah percintaan, dia baik-baik aja. Karir, dia baik-baik aja. Nggak baik-baik, aku tadi udah bilang. Ngebongkarnya nggak tega sama Pomot. Melas ya, aku melas. Banyak banget salahnya. Garis kerasnya gawat. Parah. Sehat terus, sukses terus, happy terus. Salam untuk kalian juga. Dan juga Edi. Uli kepanasan kameranya. Aduh kasihan. Ya udah kalau begitu. Ya udah. Thank you ya Pomot ya. Bye Pomot. Assalamualaikum. Assalamualaikum.